Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Kurniatu Rizky, pengajar dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Hari ini saya akan melaksanakan pengimbasan AKM. Pengimbasan program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Latar belakang terbentuknya Asesmen Nasional adalah hasil bisa membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari nilai kompetensi membaca. Indonesia berada pada peringkat 72 dari 77 negara. Untuk nilai matematika berada di peringkat 72 dari 78 negara, sedangkan nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun terakhir. Kompetensi yang diukur dalam AKM ini yang pertama adalah konten. Konten ini berisi teks informasi dan teks fiksi. Yang kedua adalah proses kognitif yang berisi menemukan informasi, ada interpretasi dan integrasi dan evaluasi dan refleksi, dan yang terakhir ada konteks yang terdiri dari personal, sosial budaya, dan saintifik. Jadi sebenarnya apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu berdasarkan literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Instrumen asesmen nasional ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM, yang kedua ada survei karakter, dan yang terakhir ada survei lingkungan belajar. Kompetensi yang diukur dalam AKM ini hanya ada 2. Yang pertama adalah literasi dan kedua adalah numerasi. Kedua komponen AKM itu masing-masing menguji, yang pertama keterampilan berpikir logis dan sistematis, yang kedua keterampilan bernalar, menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, dan yang terakhir adalah keterampilan memilah serta mengolah informasi. Kompetensi yang diukur dalam AKM ini pada kompetensi numerasi terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama ada bilangan, yang kedua ada pengukuran dan geometri, yang ketiga ada data dan ketidakpastian, dan yang terakhir ada aljabar. Komponen AKM numerasi ini menguji konten yang terdiri dari bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian serta aljabar. Terus ada proses kognitif yang terdiri dari pemahaman, penerapan dan penalaran, dan yang terakhir ada konteks. Konteks ini terdiri dari personal, sosial budaya dan saintifik. Perbedaan dari UN dan AN ini adalah yang pertama ujian nasional. Ujian nasional itu hanya mengukur capaian hasil belajar kognitif individu peserta didik di akhir jenjang. Sedangkan AN atau asesmen nasional memotret input, proses hingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan dan pendidikan. Dalam ujian nasional hanya diperuntukkan bagi SMP, SMA, dan SMK. Sedangkan asesmen nasional dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. Ujian nasional, subjek penilaian ujian nasional adalah mengambil keseluruhan siswa, sedangkan AN atau asesmen nasional diberikan kepada satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan,
Misalnya di satuan pendidikan antar kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antar sekolah negeri dan swasta, atau antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Bentuk dan teknis pelaksanaan AN atau asesmen nasional. Asesmen nasional ini berbasis komputer dan bersifat adaptif. Peserta AKM ini yaitu seluruh satuan pendidik, tapi tidak semua murid dan hanya mengambil sampel acak. Jadwal pelaksanaannya, hari pertama untuk SD tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Untuk SMP, tes literasi 90 menit. Untuk SMA, survei karakter 30 menit. Pada hari kedua, untuk SD, tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk SMP, tes numerasi 90 menit. Untuk SMA, survei lingkungan belajar 30 menit. Tahap penguasaan kompetensi. Ada 4 tahap dalam penguasaan kompetensi, yaitu perlu intervensi khusus. Yang kedua, tahapan dasar. Yang ketiga, tahapan cakap. Dan yang terakhir adalah tahapan mahir. Perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan yang terakhir orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan pembelajaran berbasis konten berproses pada materi pembelajaran. Kedua, belajar untuk cakupan materi. Yang ketiga, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Yang keempat, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan yang nyata siswa. Dan yang terakhir, orientasi pada nilai akhir. Dari segitiga belajar, kita bisa lihat di sini ada asesmen, pembelajaran, dan kurikulum. Dalam segitiga belajar, maka makna masing-masing segitiga adalah kurikulum adalah seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang terakhir adalah asesmen. Asesmen ini adalah proses mengumpulkan, menganalisa, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan kompetensi tertentu. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.